Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, tambah hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat. Pagi ini pembacaan kebenaran firman Tuhan sampai kepada surat 1 Korintus pasal 4, 5, dan 6. Pembacaan pasal-pasal tersebut saya memberikan tema hidup di dalam kekudusan. Ayat fokus yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, 20 yang dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus atas dasar polemik yang terjadi di antara jemaat, yaitu dosa menghakimi di antara sesama jemaat, dosa kesombongan, dosa percabulan, dan kekebalan. Mencari keadilan kepada orang yang bukan seiman. Masalah ini terjadi di jemaat Korintus. Demikian juga terjadi di sekitar lingkungan gereja di mana kita berada, baik kepada jemaat atau di kalangan pelayan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa kekudusan itu bukan pilihan. Hidup dalam kekudusan adalah bagian hidup kita, orang percaya. Mengapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Ayat renungan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, 20. Ada dua poin di situ. Poin yang pertama, tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Siapakah Roh Kudus? Ia adalah pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, sebagai guru. Roh Kudus adalah kebenaran yang dapat menuntun orang percaya hidup di dalam kebenaran. Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pemberian dari Allah. Untuk itu, kami sebagai orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, agar kami dapat peka mendengar suaranya, untuk dapat melakukan kehendaknya, rencananya di dalam hidup kita. Paulus tegaskan kepada jemaat Tuhan agar mereka penuh dengan Roh Kudus, agar mereka jauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Apabila tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka daging akan kuasai kehidupan orang percaya. Karena itu, penuhlah dengan Roh Kudus, taat melakukan kehendak-Nya, agar kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Jangan menghakimi sesama kita, serahkanlah kepada Allah menjadi hakim yang benar. Jangan kita bergaul dengan orang-orang
yang cabul, bebal. Karena orang yang cabul hidup menurut hawa nafsu, dan orang bebal hidup menurut kehendaknya sendiri. Takal itu kami sebagai orang percaya sadarlah bahwa hidup kami adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus kiranya berkuasa menuntun hidup kami untuk melakukan kehendaknya. Rema yang kedua dalam renungan kita hari ini. Karena hidup kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Paulus berulang kali mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang tujuan hidup mereka, bahwa mereka bukan lagi hamba kejahatan, melainkan mereka hamba kebenaran. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11, 15 dan 19. Artinya mereka bukan lagi hamba dosa, tapi mereka menjadi hamba kebenaran. Kita dibenarkan dari dosa-dosa kita karena Yesus Kristuslah yang mengerjakan keselamatan di dalam diri kita melalui pengorbanannya. Dalam pasal 6 ayat 20 mengatakan bahwa pembenaran yang Yesus kerjakan secara lunas telah melepaskan kita dari kebinasaan, dari hukuman kekal, dan hidup di dalam kekekalan. Sadarilah bahwa kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Kita tidak boleh lagi hidup seperti hidup lama, suka menghakimi sesama, sombong, hidup dalam percabulan, bebal terhadap teguran, dan masih suka cinta dunia. Tapi marilah hidup seperti Kristus hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus pasal 1:14 hingga ayat yang ke-16. Jika kita hidup di dalam kekudusan, maka selayaknya kita hidup sebagai penurut-penurut Allah. Efesus pasal 5 ayat 1. Sebagai anak-anak yang taat dan tidak lagi dikuasai oleh nafsu dunia ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Temukan tujuan hidup yang sebenarnya. Milikilah hubungan intim dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus berikan kemampuan, kuasa untuk kita hidup di dalam Kristus Yesus. Bukan lagi kepada dunia ini, melainkan kita hidup bagi Kristus untuk hormat dan kemuliaan namanya. Galatia 2 ayat 20. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.